Warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Wong Ganteng sak donya. Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini karena percakapan ini saya naikkan dalam konten YouTube. Gimana Mbak E? Iya, aku sudah yang datang hari Selasa itu. Oh sudah ya. Aku soalnya tak review semuanya soalnya habis dari Indonesia seminggu terus di Makau 3 hari, makanya nomor-nomor yang semua yang belum beres tak telponi lagi. Oh, Barangkali belum kelar. iya. Sudah Iya aman. belum belum kelar. Ini masih mikir-mikir, tapi kan sudah datang sore jam 5 itu loh. Aku Ingat? lali ya. Tanggal piro ya iki? Itu loh yang Mbak Yuli sama sampean Oh, pulang dari Umun. haya yang sama Pak sopir ya. Iya. Iya. Oh ya wis. Udah beres Iya, berarti ya. belum beres, masih mikir-mikir dulu, nanti kalau mau bertindak baru hubungi sampean sama Mbak Apanya Yuli. yang dipikir Mbak, wis langsung digas ae wis, gak usah rem. Iya. Lah, yang penting kan katanya prepare dulu sebelum perang kan siap-siap senjatanya. Oh ya, wis yang di Indonesia nang dicepak-cepak nih Iya, semuanya kan tinggal cuman sedikit aja sampean nggak terlalu bermasalah. iya sudah. Yang di Indonesia sudah ada di sini sih, Nah, ya tapi sudah. nunggu nunggu waktu, nunggu Yo, waktu. waktu nggak usah Iya, ditungguin Mbak. Waktu jalan terus. Oh, ya iya, sudah. iya, iya. Kalau Iya, kalau makasih sudah, Mas Andro. nggih, Iya. matur sembah Nanti nuwun. kalau ada, ya sama-sama, saya juga makasih. Nanti kalau ada apa-apa hubungi Mas Andro Oh sama Mbak iya, ini Yuli. nomornya ya. Iya. Ini nomor Heeh. saya. Saya soalnya lagi Iya. ngabseni satu-satu soalnya habis pergi itu tak Oh abseni iya, semua. Nanti iya takutnya ngerti. anak-anak yang belum masalah belum kelar kan repot gitu. Oke, Iya, gitu dulu aja. waktu telepon, iya, telepon Mas Andro nggak diangkat, terus Heeh. aku telepon Mbak Yuli itu. Makanya ini tak Iya. abseni satu-satu yang teleponnya Oh belum iya. pada keangkat tak tutul-tutul satu-satu. Enek sing Oh iya, 5. nggak apa-apa, makasih. Ye, sehat Makasih selalu nggih, sehat masih selalu. ada. Iya, Yuk, bye iya, bye. makasih, Assalamualaikum. makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya teman-teman semuanya, ini mbaknya kemarin sudah datang ke rumah dan sore-sore menanyakan tentang prosedur dan proses menikah. Dan sudah lama pacaran 15 tahun. Jadi belum belum mau memutuskan untuk menikah karena nggak tahu juga, karena mungkin yang pertama begini dan begitu. Dan saya seneng sih kemarin bisa datang berdua sama calonnya, dan menurut saya calonnya baik sekali, sehingga ya tak pikir ya sekali lagi, kalau dan usianya sudah mendekati tua ya 50 atau 47, tapi beliaunya masih bisa menikah lagi dan berkesempatan untuk bisa berbahagia lagi di Hongkong, itu buat saya itu luar biasa. Karena kecenderungan yang dapat jodoh di Hongkong ya, sekali lagi Hongkong ini bisa dikategorikan jauh berbeda ya kalau untuk persoalan jodoh sama di Indonesia. Jadi di sini itu juga banyak orang-orang tua itu yang menikah kembali setelah bercerai. Dan rata-rata teman-teman yang dinikahin sama suami-suaminya yang ada di Hongkong yang usianya jauh lebih tua itu, artinya ya ada yang memang menemukan jalannya, ada yang juga tidak menemukan jalannya. Nah, ini yang saya kadang-kadang, kenapa ya mereka sudah punya kesempatan untuk menikah dengan orang Hongkong tapi kok kenyataan kehidupannya masih ada yang seperti seperti itu aja, bahkan ada juga kehidupannya yang jauh lebih bagus, jauh lebih sempurna. Dan ini kembali bukan persoalan menikahnya. Ini kembali persoalannya kepada mindsetnya. Jadi kehidupan itu bukan terletak pada banyak dan sedikitnya kita punya uang. Kehidupan itu juga tidak tergantung pada
kerja keras dan tidaknya kita, tapi bagaimana kita punya mindset bahwa kehidupan saya itu harus bagaimana untuk menjadi terus lebih baik. Nah, jalan satu-satunya di hari-hari ini ya kita harus banyak pengetahuan. Karena zaman dulu teman-teman, kalau membayangkan itu sudah telegram. Baru telegram. Pakai merpati. Ya, pertama pakai merpati. Mulai ada teknologi telegram. Kemudian ada Pak Pos, ada surat. Naik lagi ke message, HP poliponik. Setelah itu WhatsApp. Habis message ya kan. Yahoo, mulai ada internet, ada Yahoo Messengers, kemudian Facebook, kemudian WhatsApp, sekarang video call, ya kan, video teleconference, terus Zoom yang bisa rapat sampai 100 orang. Ya. Jadi sekali lagi ya teman-teman, dunia itu memang berubah. Fix. Dunia itu berputar, perkembangan zaman bertambah. Kalau cara berpikir kita itu tidak juga berkembang dan hanya begitu-begitu saja, ya kan? Apa yang akan terjadi kepada diri kita? Ya udah, kita hanya mengulangi sirkulasi kehidupan kita, punya uang bangun tidur, punya uang bangun tidur habis, punya uang kerja sampai bungkuk tetap kerja. Tidak bisa dihindari kerja itu tetap, tapi semakin panjangnya usia, semakin kita berumur, bisa jadi pekerjaannya tidak terlalu berat tapi hasilnya bertambah besar. Nah ini loh. Jadi era-era hari ini, anak-anak Gen Z kali-kali ini pekerjaannya itu 100 juta pertamanya itu bisa di usia 25, 24, 23, 28, 29. Zaman saya dulu untuk bisa dapat 100 juta aja kalau gaji saya dulu pertama kali saya lulus itu 1,4, kemudian bulan berikutnya 3 bulan itu 1,4, bulan berikutnya saya mencapai 2,5, kemudian 1 tahun saya mencapai 5 juta, itu 20, dan umur saya waktu itu 21, 5 juta, jadi 1 bulan 5 juta. Kalau jadi 120 bulan. 20 bulan itu dari 21 mungkin tambah 3 tahun. Ya, saya dapat 100 juta saya. Kalau dihitung-hitung saya dapat 100 juta saya di usia 25 loh ya. 21 tambah 2, 20 bulan ini enggak sampai 24, 2 tahun. Umur 23 saya sudah mendapat 100 juta saya. Di rekening. Taruhlah lah 21 ya 23, tapi saya hitungnya di 25. Anggaplah 25 26 itu saya dapat 100 juta pertama saya. Kalau dihitung-hitung di rekening ada waktu itu. Zaman itu ya. Jadi hari-hari ini umur 19 18 itu sudah bisa 1 juta. Gaji 1,5 juta. Sekarang anak SMA. Anak SMA saja kalau dia aktif, dia keren, itu bisa 1,5 juta gaji nih, kelas 2 SMA. Kelas 1 SMA pun bisa dapat 2 juta. Kemarin anak mahasiswa sama saya kerja dapat gajinya 2,5 juta, bahkan 2 juta. Itu masih kuliah semesteran. Nah sekarang anak SMA 1,5 juta. Ini kemungkinan saya akan naikkan gajinya juga jadi 2 juta baru kelas 2 SMA. Begitu loh teman-teman. Jadi otak kita itu harus berkembang. Masih SMA kalau sudah 2 juta, bayangkan begitu dia nanti lulus SMA 17, 18 lah, taruhlah 19 atau 18. Di usia 23, 22 itu sudah bisa mencapai 100 juta tahun, 100 jutanya pertama. Jadi begitu ya buat teman-teman semuanya. Sekali lagi, dunia ini berubah dan berkembang. Nah, bagaimana kita harus adaptasi, beradaptasi kepada kemungkinan-kemungkinan dunia.
Kalau teman-teman ini ya, kan ada nih pekerja migran yang umurnya TKW Hongkong ini yang umurnya taruhlah 21 atau 22. Gaji 9 juta. Oke, kita potong aja separuh. 4.500.000. 10 bulan itu 45 juta. Satu kontrak. Satu kontrak itu 24 bulan. 10 bulan 45 juta. 20 bulan 90 juta. Dapatlah 2 tahun. Itu dapat 100 juta pertamanya. Anggap aja ya, separuh yang disimpan. Separuh buat konsumsi lah, apa-apa macam-macam. 100 juta pertama itu kalau umur 21 berangkat ke Hongkong, 23, 24, 25 udah dapat 100 juta. Ini loh dunia, teman-teman. Ya, tapi persoalannya apakah akan terus begini kehidupan kita? Enggak. Saya pun juga sama. Di saat zona yang sudah nyaman itu sangat berbahaya. Makanya saya selalu menggunakan, kalau orang-orang yang dekat dengan saya selalu berbicara tentang konsep, saya selalu berbicara tentang ide. Saya nggak peduli ide konsep saya itu termakan sama mereka atau dimentahkan sama mereka, saya nggak peduli. Yang penting saya tetap terus mengasah otak saya untuk berpikir bagaimana konsep kehidupan. Oke, gitu aja dari saya. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.